Sebuah babak baru dalam kasus kontroversial pelantikan kepala dusun Selaguno di Desa Pernik, Kabupaten Nganjuk. Kabar gembira bagi Andri Setiawan, seorang peserta ujian pengisian perangkat desa yang memenangkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Surabaya. Majelis Hakim memutuskan dalam nomor perkara 30/2023/PTUN SBY tanggal 15 Agustus 2023. Andri Setiawan menggugat proses pengisian kepala dusun Selaguno Desa Perning yang berlangsung pada akhir tahun 2022. Gugatan Andri Setiawan ditunjukkan kepada tergugat 1, Sahari, seorang pejabat desa, dan tergugat 2, Wahyu Setiawan, yang diangkat menjadi Kasun Selaguno oleh Sahari pada 4 Januari 2023. Tim pengacara Andri Setiawan, Raharji Santoso, dan Firman Adi merasa puas dengan putusan PT UN Surabaya. Menurut Raharji Santoso, gugatan mereka didasarkan pada pelanggaran persyaratan pengisian Kasun Selaguno yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Firmansyah Adi selaku pengacara penggugat mengatakan jika pihak tergugat tidak mematuhi hasil putusan perkara nomor 30, pihaknya akan melakukan eksekusi. Pihaknya juga mengatakan bahwa putusan ini harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 bulan. Begini, karena dari pihak tergugat saat itu mengajukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 159 menyatakan bahwa menguatkan putusan nomor 30. Jadi putusan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tingkat pertama menyarankan bahwasannya pihak tergugat kalah dan wajib untuk membatalkan surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan Wahyu Setiawan sebagai Kasum. Yang kedua, mewajibkan mengangkat Andri Setiawan menjadi Kasum. Dan upaya selanjutnya tentunya karena ini sudah inkrah merupakan putusan akhir, karena dasarnya adalah Pergub dan Perda, maka kalau memang tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, kita akan melakukan upaya hukum yaitu eksekusi. Batas waktu eksekusi sendiri ada berapa lama, Pak? 1 bulan. Sejak keputusan. Itu keputusan pertama, tingkat pertama atau keputusan tingkat kedua? Tingkat kedua. Sementara untuk tingkat kedua diputus pada tanggal berapa, Pak? Kalau sesuai dengan ekot dan musyawarah majelis tanggal 16 Oktober. Tapi baru diupload tanggal 18 Oktober. Pak, boleh diceritakan kronologi awal dari permasalahan ini, Pak? Mengenai kronologi awal, yaitu klien kami namanya Andri Setiawan ini sebagai salah satu peserta pengisian perangkat, khususnya Kasum Selaguno. Namun di dalam perjalanannya ada salah satu peserta yang domisilinya berada di dusun lain. Nah, dari situ klien kami sudah mengajukan keberatan baik kepada panitia pemilihan desa maupun kepada tergugat selaku yang mengeluarkan SK pengangkatan Kasum Selaguno, namun tidak pernah dihiraukan. Akhirnya pada Februari 2023 kami sebagai kuasa hukum mengambil langkah untuk mengajukan gugatan sengketa SK tersebut ke PT UN Surabaya karena ada batasan sengketa administrasi negara tidak boleh melebihi 90 hari sejak dilantik. Dalam keputusannya, PT UN Surabaya membatalkan surat keputusan Kepala Desa Perning
nomor 188-411-405.20001-2023 yang mengangkat Wahyu Setiawan sebagai Kassun Selaguno. Santoso menekankan bahwa putusan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak, menyoroti pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dalam setiap tahapan pengisian posisi penting di desa. Ya, jadi dengan adanya putusan dari Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, ini pihak tergugat maupun pihak tergugat dua intervensi tidak bisa melakukan upaya hukum apapun, dan itu diatur dalam pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Ya. Di situ dengan adanya perkara yang bersifat kedaerahan yang di PT-UN itu tidak bisa diupayakan lagi upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum tergugat dan tergugat dua intervensi ini menganggap bahwa putusan tanggal 18 Oktober 2023 yang lalu itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya kepala desa harus segera melaksanakan putusan tersebut. Benar, secepat mungkin sebagai orang atau pejabat pemerintahan yang taat hukum, dia harus melaksanakan apa isi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tingkat Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau kepala desa itu tetap dikukuh dengan mencopot perangkatnya. Jadi begini ya, masalah pencopotan dengan adanya putusan ini otomatis SK atau objek sengketa yang dibuat oleh tergugat, dalam hal ini kepala desa, oleh pengadilan dinyatakan tidak sah. Apabila bersikukuh kepala desa tidak segera mengangkat klien kami untuk menjadi kepala dusun sesuai dengan isi putusan, otomatis kepala desa tersebut akan menyusahkan dirinya sendiri ya, sebab itu bisa digugat secara perdata maupun pidana. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.